Shalom Jemaat GBI Samaria Jalan Pemuda. Senang bisa menyapa kita semua melalui media online. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kasih, kesetiaan, anugerah, rahmat yang selalu baru setiap hari yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah hari ini sekalipun secara online. Tidak mengurangi kerinduan kami untuk tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, akan hadir menjamah setiap kami ketika kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini dalam nama Yesus. Amin. Mari kita menyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Nyanyikan lebih sungguh. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Ajaib perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Ajaib perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya.
kuat kuasanya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Ajaib perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Ajaib perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun sedetik pun. Mari kita menyanyikan kesetiaannya Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau Allah yang setia Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Nyanyikan pujian ini lebih sungguh dari awal. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir
kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan sekarang tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kembali saya melayani dalam ibadah online pada minggu hari ini. Dan saya percaya kita dalam keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang dilindungi Tuhan. Amin. Dan tidak mengurangi rasa kesungguhan kita kepada Tuhan. Dan kita mari belajar bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita mau belajar dengan kesungguhan hati kita, kita mau belajar dengan kerendahan hati kita. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui tema bulanan kita di akhir tahun ini, di bulan Desember. Kita belajar bersama-sama yaitu tema Yesus datang membawa berkat. Dan minggu pertama kita sudah belajar bersama-sama oleh Bapak Gembala bahwa Yesus datang membawa berkat apa ke dunia ini. Yang pertama adalah Yesus membawa hidup bagi setiap kita. Dan yang kedua atau di minggu yang kedua Bapak Gembala juga sudah memberikan ini kepada setiap kita, yaitu bahwa Yesus membawa untuk menyatakan kasih Bapa kepada setiap kita. Nah, pada minggu hari ini saya ingin berbagi sedikit renungan firman Tuhan, yaitu tentang bahwa Yesus datang membawa berkat. Berkat apa yang Yesus ingin berikan? Yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan saya beri judul Seek and Save the Lost. Ya. Dan kita akan baca bersama-sama di Lukas 19 ayat yang ke-10. Silakan Bapak Ibu juga membuka Alkitab di rumah masing-masing. Yang pakai HP suci dibuka, dan yang pakai Alkitab silakan dibuka. Dan saya akan membacakan untuk kita semuanya. Lukas 19 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi Bapak Ibu, saya bacakan untuk kita semua. Sebab
Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di akhir cerita dari Zakeus, Yesus mengumumkan satu tujuannya datang ke bumi sebagai manusia, yaitu yang pertama adalah mencari, menyelamatkan yang hilang. Perjanjian baru juga menggambarkan beberapa alasan yang berbeda Yesus datang ke bumi. Yang pertama adalah Dia datang menjadi korban penebus dosa manusia. Dan ini kita sudah rasakan bahwa memang Tuhan datang ke dunia menjadi penebus dosa bagi setiap umat manusia yang percaya kepada Dia. Dan yang kedua, Dia datang untuk menyatakan Bapa kepada kita. Dan yang ketiga, Dia datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Dan yang terakhir, yang keempat, Dia datang untuk menunjukkan kepada kita hidup dalam hubungan yang benar. Dan di sini Lukas menambahkan kepada bagian ini bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yang setuju dengan saya, mari sama-sama katakan amin. Alasan pertama bahwa Yesus datang untuk menjadi korban penebus dosa manusia adalah tujuan di mana hanya Dia yang bisa melakukannya. Kita nggak bisa melakukannya, Bapak Ibu. Siapa mau kita berkorban untuk satu orang? Siapa mau kita berkorban untuk beberapa orang? Siapa mau kita berkorban untuk bangsa ini? Mungkin saat ini kita mau, tetapi Tuhan sudah lebih dulu melakukan hal tersebut karena Dia yang sanggup dan yang bisa melakukannya dan menjadi penebus dosa bagi umat-umat manusia yang percaya kepada Dia. Dan Dia telah melakukannya sekali untuk selama-lamanya. Enggak ada penebusan dua kali, dan cukup sekali Yesus melakukan hal tersebut. Tetapi ini alasan lain dari hal tersebut adalah alasan di atas adalah semua hal yang diinginkan Yesus untuk terus dilakukan melalui hidup kita di dunia ini. Dan ini menjadi satu alasan bahwa ini keinginan Tuhan, ini keinginan Yesus, bahwa Yesus melakukan itu supaya kita terus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Menunjukkan kepada apa bagian untuk hidup hubungan yang benar. Tuhan juga memberikan hidup bagaimana cara kita hidup yang benar di dalam Tuhan. Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan cara bagaimana kita membangun hubungan yang benar dengan Allah, dengan sesama kita, dan mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ini semua hal yang diinginkan Yesus untuk terus dilakukan melalui hidup kita di dunia ini. Karena sekarang Kristus hidup di dalam kita, tujuannya adalah tujuan kita sekarang ini. Maksudnya bagaimana? Saat Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita semua, bahwa tujuan Tuhan itu apa? Tujuan Tuhan itu yaitu memberikan hidup kita untuk apa yang kita inginkan. Saat kita sudah bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan percaya kepada setiap kita, kita akan melakukannya untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu, tujuan Tuhan apa dari penebusan tersebut? Apa yang kita lakukan? Tujuan Tuhan apa? Ya apa yang kita lakukan itu menjadi tujuan Tuhan. Kalau kita sesuai dengan rencana Tuhan, kita hidup benar-benar di hadapan Tuhan, kita membangun kekudusan dan lain sebagainya, itulah keinginan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita boleh belajar bersama-sama hal ini, supaya kita juga boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang dimaksudkan dengan melihat kerajaan Allah datang, kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Ya Bapak Ibu ya, bahwa saat Tuhan menjadi penebus bagi setiap kita, maka inilah ya, bahwa kerajaan Allah datang, kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Ya ini kita, apa yang kita lakukan itu menjadi tujuan Tuhan. Nah, mari kita melihat apa arti mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Apa arti dari mencari dan menyelamatkan yang hilang? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Mencari atau kata mencari itu dalam bahasa Yunani yaitu zeteo. Ya, ini setelah saya cari-cari bukan untuk gagah-gagahan atau untuk sok-sokan baru kuliah dan sebagainya, enggak. Ya, tapi ini memang untuk lebih mengerti atau lebih jelas Bapak Ibu ya, lebih jelas untuk mencari pengertian ini. Yang artinya adalah untuk mencari atau untuk menginginkan sesuatu. Ya, untuk mencari atau menginginkan sesuatu. Kita seringkali memperpanjang usaha untuk mencari itu. Kata ini seringkali ya dipergunakan oleh orang Farisi dan pemimpin-pemimpin pemuka agama untuk mencari cara untuk membunuh Yesus. Ya. Yesus melakukan usaha dalam menemukan yang terhilang. Dia tidak pasif, tapi dia aktif. Dia sangat bersemangat. Dia berkeinginan bahwa semua orang tidak binasa. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 mengatakan demikian, bahwa Tuhan gak berkeinginan untuk semua orang ini binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Ada hal lain Alkitab menantang kita untuk zeteo atau mencari, yaitu yang pertama adalah hal dalam Alkitab tentang zeteo atau mencari, yaitu pertama kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini ditulis di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Mencari di situ, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari di situ menggunakan kata zeteo. Dan yang kedua, kehendak Tuhan di Yohanes 5 ayat yang ke-30. Kemuliaan Tuhan di Yohanes 5 ayat 44. Hidup kekal di Roma 2 ayat yang 7. Instruksi moral dari gereja 1 Korintus 14 ayat yang ke-12. Hidup kekal Roma 2 ayat yang 7. Ketertarikan dari Yesus Filipi 2 ayat 21. Hal-hal di atas Kolose 3 ayat yang pertama, dan damai 1 Petrus 3 ayat 16. Ayat-ayat yang sudah saya tertera ini menggunakan kata zeteo. Ya, ayat-ayat ini mencatatkan bahwa mencari, cari, mencari dan cari. Itu menggunakan kata zeteo. Ya. Pada awal dari cerita Zakheus dikatakan bahwa dia zeteo, mencari Tuhan. Usaha Zakheus ini untuk mencari Tuhan. Dia memperluas usahanya untuk mencari Yesus. Walaupun dia mengenakan jubah yang mahal, dia berlari memanjat pohon hanya untuk melihat sekilas tentang Yesus. Apa Zakheus tidak tahu bahwa Yesus zeteo atau lebih dahulu mencari dia? Saat Yesus datang kepada Zakheus, tujuannya yaitu bahwa Yesus mencari Zakheus terlebih dahulu. Tetapi Zakheus berusaha untuk mencari dia, tetapi bahwa Yesus lebih dulu mencari dia. Bahkan sebelum kita mencari Yesus, dia telah mencari kita. Dia telah zeteo, membantu kita untuk melihat bahwa Tuhan sangat berkerinduan kepada setiap kita. Dia menginginkan, dia mengejar, ya. Zeteo di sini, dia sangat berkerinduan, dia menginginkan kita, dia mengejar kita, dan yang terakhir, dia ingin bersama dengan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kita datang kepada Tuhan, bukan Tuhan ini nggak mau ditemui, tetapi saat kita jauh kepada Tuhan, saat kita kecewa sama Tuhan, saat kita undur daripada Tuhan, Tuhan selalu mencari, anakku, anakku, kemana kamu? Dan ini menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita umat manusia, karena Tuhan juga rindu, Tuhan juga ingin bersama-sama dengan kita. Tuhan mengejar kita, Dia ingin bersama dengan kita. Kadangkala kita sudah disadarkan oleh Roh Kudus, kembali anakku, kembali anakku, tetapi kita selalu mengeraskan hati kita untuk kita menjauh daripada Tuhan. Padahal kita tahu, kalau kita mempelajari dengan baik, bahwa Tuhan lebih dulu mencari pribadi kita. Zeteo, Tuhan mencari dengan sungguh, karena keinginan Tuhan, atau Tuhan mencari itu keinginan Dia untuk mencari setiap kita. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
Tuhan datang kepada Adam dan Hawa, kamu di mana? Gitu. Saat dia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap menemui Adam dan Hawa. Walaupun dia sudah jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan tetap mencari manusia. Tuhan mencari ciptaannya. Dan ini yang sangat kita rindukan, bahwa bukan hanya sekedar kita yang ingin mencari Tuhan, Tuhan juga berkeinginan, Tuhan juga merindukan bahwa kita juga dicari Tuhan, bahwa Tuhan lebih dulu mencari dan merindukan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu bahwa Yesus zeteo kepada kita, dan maka dari itu kita juga harus zeteo sama Tuhan. Kita cari Tuhan, kita menginginkan Dia, kejar Tuhan. Kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, maka dari itu hidup kita harus pergunakan dengan baik. Dan kata yang kedua, yang pertama adalah mencari, dan yang kedua adalah menyelamatkan. Kita akan belajar bersama-sama dalam bahasa Yunani. Arti kata menyelamatkan itu adalah sozo. Ya, mari sama-sama katakan dengan saya, sozo. Oke Bapak Ibu. Artinya adalah penyelamat, keselamatan, membebaskan atau menolong. Ya. Ini adalah kata kunci perjanjian baru yang membentuk pengertian kita tentang apa Injil atau kabar baik itu. Ya. Kita bahkan sering berpikir bahwa sozo dalam arti sebagai menyelamatkan, seperti Yesus menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Kita sehingga dapat pergi ke surga dengan enaknya. Tetapi sozo berarti lebih dari sekedar menyelamatkan, ya, penyelamat, membebaskan, menolong. Tetapi sozo juga berarti menyembuhkan, memulihkan, atau menjadikan kita utuh. Ini satu kebenaran yang harus kita ketahui bersama-sama Bapak Ibu, bahwa saat kita mengerti arti kata ini lebih luas, lebih dalam, bahwa sozo itu enggak hanya sebagai penyelamat, enggak hanya sebagai keselamatan, enggak hanya membebaskan, enggak hanya menolong, tetapi sozo juga bisa berarti bahwa Dia menyembuhkan, memulihkan, bahkan menjadikan kita utuh. Jadi kita dapat melihat bahwa sozo adalah lebih dari sekedar menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan membawa kita ke surga. Sozo bukan hanya tentang memberi harapan kepada orang, ya, akan masa depan setelah mereka mati nanti. Sozo juga harapan bagi hidup kita saat ini. Kita dapat mengalami kesembuhan, kita dapat mengalami pemulihan dalam hidup kita hari ini. Tuhan mau membuat kita menjadi utuh hari ini. Tuhan menginginkan kita mengalami hidup baru hari ini. Ini membantu kita untuk mengerti secara lebih, ya, dalam cerita tentang Zakheus. Ya, ini tadi sozo, menyembuhkan, memulihkan, ya, bukan hanya sekedar menyelamatkan, tetapi menyembuhkan, memulihkan, menjadikan kita utuh. Apa yang kita pikirkan tentang Yesus berkata bahwa Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, Bapak Ibu, dan membawa keselamatan atau soteria telah datang bagi rumah Zakheus di Lukas 19 ayat ke-9. Sering kita berpikir bahwa itu berarti Zakheus sekarang akan pergi ke surga daripada ke neraka. Tetapi itu lebih dari itu Bapak Ibu. Bahwa saat pemungut cukai ini, yaitu Zakheus, hidup dalam ketamakan, hidup dalam dosa, penolakan, terisolasi, dan kesepian. Setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan, dia bertobat dari dosanya. Dan dia memilih untuk berhenti hidup dalam jalan penghancuran diri. Dia mulai melangkah keluar dari identitas baru sebagai ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 15, yang ke-17. Zakheus mendemonstrasikan buah dari kehidupan barunya setelah dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia berjanji membayar pajaknya atau mengembalikan apa yang dia peras 4 kali lipat apa yang telah dia ambil, karena pertobatan yang murni dan kerinduannya untuk membetulkan masa lalunya yang tidak adil terhadap orang lain. Itu membuka pintu bagi dia
untuk dipulihkan dalam hubungannya dengan orang lain. Dia tidak lagi akan hidup dalam pengucilan, dia tidak lagi hidup dalam kesepian. Walaupun Zakeus tidak sakit secara fisik, Yesus menyembuhkan dia secara rohani, secara emosi, secara sosial, dan hubungan kepada Tuhan. Zakeus dipulihkan, dia diubahkan, dan dia dibuat utuh, Bapak Ibu. Jika itu terjadi kepada Zakeus, dan kita percaya bahwa juga itu terjadi kepada setiap kita, yang setuju katakan amin. Yesus berkeinginan bahwa kita datang kepada Tuhan, dan kita melakukan sebuah perubahan, supaya kita boleh dipulihkan, diubahkan, dan dibuat utuh kembali. Maka dari itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan kita. Keselamatan telah datang kepada rumah Zakeus, dan dia tidak perlu lagi menunggu sampai ke surga untuk mengalami hal tersebut. Mengalami apa? Mengalami perubahan, mengalami pemulihan, mengalami sebuah perubahan secara rohani. Ya. Tapi saat dia bertemu dengan Tuhan, dia melakukan sebuah perubahan tersebut. Mari Bapak Ibu, saat ini kita belajar bersama-sama. Ayo kita bersama-sama sozo. Ya. Karena tadi pengertian sozo ini bukan hanya sekedar diselamatkan, tetapi juga bisa disembuhkan, dipulihkan, bahkan diubahkan menjadi utuh kembali. Dan yang kedua, terhilang. Ya. Baiklah, jadi kita melihat bahwa Yesus dalam untuk mencari, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, membuat utuh yang terhilang. Dan kita belajar bersama-sama kata terhilang. Bahasa Yunaninya adalah apolumi. Mari bersama-sama saya katakan apolumi. Amin. Apolumi adalah kata lain yang berarti lebih dari hanya terhilang. Ya. Kenyataannya lebih umum diterjemahkan sebagai hancur dan binasa. Ya. Hilang, hancur, binasa atau kalah. Lebih dari itu, mari kita lihat pada beberapa cara yang berbeda. Kata ini dipergunakan dalam perjanjian baru, Bapak Ibu. Pertama, itu dapat diartikan terhilang seperti ketika seseorang kehilangan sesuatu ya, yang menjadi miliknya. Itu sering dipergunakan dalam Lukas 15 ketika Yesus berbicara tentang domba yang hilang, koin yang hilang, dan anak yang terhilang. Pernahkah Anda bertanya mengapa oke bagi Tuhan untuk menjadi cemburu? Tetapi bagi kita itu adalah dosa. Mungkin sering kita berpikir seperti itu Bapak Ibu, atau terlintas kita berpikir, kenapa kita cemburu nggak boleh, tetapi Tuhan cemburu kepada setiap kita kok boleh? Kok oke-oke saja, nggak dihukum sama Bapa yang di surga? Kita sering cemburu untuk hal-hal yang bukan milik kita. Mobil seseorang yang baru, talenta, kemampuan, pasangan, posisi, gelar, pakaian, HP, elektronik, keluarga, penampilan, pekerjaan, sejarah, kesehatan, dan lain-lain. Kita seringkali diperhadapkan dengan kondisi yang seperti itu, bahwa kita mempunyai perasaan bahwa aku pengen itu, tetapi kenapa kok itu nggak boleh sama Tuhan? Ya, tapi kita ingat bahwa bahwa semuanya itu, kok kenapa kita nggak boleh cemburu? Ingat bahwa semuanya ini adalah ciptaan Tuhan, tetapi segalanya dalam ciptaannya adalah milik Tuhan. Mazmur 24 ayat yang pertama mengatakan demikian. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Itu adalah miliknya, tetapi itu telah hilang karena dicuri oleh iblis, karena sudah diserahkan dan menjadi pemilik penguasanya sudah beralih kepada si iblis. Itu telah dicuri darinya dan dia menginginkan kembali. Dan itu bukan sebuah hal yang salah. Kalau Tuhan menginginkan bahwa anak-anaknya kembali kepada Tuhan, karena dia sudah sudah diambil alih kuasanya. Segala ciptaannya sudah diambil kuasanya.
yang tadinya sudah dipercayakan kepada Adam dan Hawa, tetapi saat dia jatuh ke dalam dosa, dia nggak sadar bahwa kepemilikan yang dia berikan kepada Adam dan Hawa ini jatuh kepada tangan iblis. Semuanya hilang. Dan Tuhan cemburu kepada setiap kita. Karena apa? Kita sudah menjadi orang yang terhilang. Terhilang dari apa? Ya kita sudah hilang. Yang tadinya kita ciptaan Tuhan, kita milik Tuhan. Dan akhirnya hidup kita dicuri oleh iblis dengan dosa-dosa kita. Karena Tuhan ingin memberikan semuanya itu kepada kita. Untuk kita boleh, Tuhan ingin bawa kita kembali. Jangan melakukan dosa kembali. Dan dia yang mengingat kembali. Kita lihat Tuhan cemburu untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya. Ini bukannya hal yang salah. Karena kita menjadi milik Tuhan dan kita sudah terhilang, maka Tuhan berhak untuk mendapatkannya kembali. Untuk kita datang kepada Tuhan. Karena kita miliknya. Setiap orang di dunia ini dan semua ciptaannya. Dalam perumpamaan dari Lukas 15 kita melihat bahwa sang gembala, wanita, ayah cemburu mendapatkan kembali apa yang menjadi milik mereka. Sehingga mereka sangat berkeinginan mencari apa yang telah hilang dan mendapatkan kembali. Apolumi. Dan juga berarti rusak atau sia-sia, tetapi lebih sering apolumi diterjemahkan sebagai hancur dan binasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan cemburu untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya. Sadari hal ini. Kita sebagai manusia, kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Seberapa banyak dosa kita, Tuhan gak mementingkan hal tersebut. Tetapi Tuhan lebih penting bahwa Tuhan ingin mencari, ingin menyelamatkan yang hilang. Siapa yang terhilang? Ya kita ini. Di dalam perikop ini siapa yang terhilang? Zakeus. Tuhan mengasihi Zakeus. Tuhan ingin bahwa Zakeus ini kembali kepada jalannya. Sehingga Tuhan gak hanya mencari dan menyelamatkan, tetapi dia mengubahkan, dia memulihkan, dia membuat utuh hidup kembali Zakeus. Dan kita nggak tahu cerita kembali bagaimana hidup Zakeus. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, dan membuat utuh yang terhilang. Supaya Tuhan berkeinginan, aku datang ini supaya kamu juga datang kepadaku. Supaya kamu dipulihkan, kamu diubahkan, dan menjadi utuh kembali dan menjadi ciptaan yang baru dan menjadi serupa dengan gambaran Tuhan, dan kita menjadi ciptaan yang setujuan dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi ketika kita membaca cerita dari Zakeus dan kita mengerti kata Yunani ini, kita mengerti lebih dalam apolomi, kita dapat melihat bahwa Yesus datang mencari dan menyelamatkan semua yang apa? Semua yang terhilang, semua yang terbunuh, semua yang terbuang, semua yang memiliki hidup yang sia-sia, semua yang hancur, dan semua yang sudah Tuhan kehilangan, semuanya ini. Ya, maka dari itu Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita diperhadapkan dengan kondisi yang seperti ini. Ya sudahlah, Tuhan gak penting bagi setiap kita. Kita semakin jauh di hadapan Tuhan, kita semakin hilang, dan kita gak mau mengenal lagi siapa Tuhan. Dan kita seringkali juga gak mau mendengar lagi nama Yesus. Tetapi Bapak, Ibu, saat kita mengerti kebenaran ini, mari kita sungguh-sungguh ke dalam kembali lagi kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh di tengah kondisi yang seperti ini, kita mau mencari Tuhan. Karena di dalam ketidaktahuan kita, padahal Tuhan sedang mencari anak-anak yang terhilang. Mungkin saat ini kita masih kecewa, Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita masih tersinggung. Mungkin saat ini kita masih mengalami kepahitan, atau kita mengalami kemunduran di dalam kerohanian. Tetapi ingat bahwa ada satu pribadi yang terus memantau kita, mencari kita, mengingatkan kita untuk kita terus kembali kepada Dia. Karena Tuhan ingin bahwa kita dipulihkan, kita diubahkan, dan kita diubahkan menjadi utuh kembali.
supaya sesuai dengan ciptaan Tuhan seperti sedia kala. Pekerjaan musuh, ya, kita melihat musuh atau iblis datang untuk membunuh dan menghancurkan. Kenapa? Iblis gak suka akan ciptaan Tuhan yang sempurna, maka dia mengincar ciptaan Tuhan yang sempurna ini. Dia jatuhkan, dia hancurkan, dia bunuh, supaya Tuhan juga kecewa. Tetapi kita ingat bahwa ada satu pribadi yang datang kepada kita. Yesus datang untuk apa? Yesus mencari dan menyelamatkan yang telah dihancurkan musuh. Sebuah kebenaran atau perenungan yang saya ingat benar, bahwa saat saya merenungkan hal ini, oh ya Tuhan, saat aku terdiam, saat aku jatuh, saat aku kecewa mungkin, saat aku jauh daripada Tuhan, ada satu pribadi yang terus melihat, memantau dari kerajaan surga, bahwa adanya Tuhan mencari setiap kita. Tuhan ingin setiap kita kembali kepada Dia. Dan inilah tujuan Tuhan datang ke Tuhan membawa berkat, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pekerjaan musuh dan pekerjaan Yesus di dunia ini sangatlah berlawanan. Musuh datang untuk apolumi atau menghancurkan. Yesus melakukan yang berlawanan. Dia datang supaya kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang dihancurkan musuh dan membawa kelimpahan ke dalam dunia ini. Hari ini mengubahkan dan menyembuhkan kehidupan kita dan setiap bagian dari ciptaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebenaran pada pagi hari ini mengingatkan setiap kita untuk kita boleh bahwa kita menjadi manusia yang terhilang. Dan maka dari itu Yesus datang kepada setiap kita. Karena Tuhan mencari dan menyelamatkan. Bukan hanya sekedar memberi hidup, bukan hanya sekedar menyatakan kasih Bapa, tetapi Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Biarlah berkat firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kita, Bapak Ibu, dan mengingatkan kita kembali bahwa yuk kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mencari kita. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Tuhan mencari yang hilang. Karena Bapa yang di surga lebih rindu pada setiap kita. Mari Bapak Ibu, dari perenungan saya pribadi ini, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan Saudara yang di rumah, yang melihat ibadah online pada minggu ini. Dan biarlah kita terus diubahkan, karena kita percaya bahwa Yesus datang kepada setiap kita membawa berkat apa? Yaitu mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Seek and save the lost. Itu adalah tujuan Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebenaran-Mu, untuk pesan-Mu untuk setiap kami, para hamba-hamba-Mu, para umat-umat-Mu yang telah terhilang, Tuhan. Hak cipta kami yang sudah diambil alih oleh iblis, oleh musuh. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau sungguh-sungguh mencari, Engkau sungguh-sungguh ingin menyelamatkan yang terhilang, yaitu kami semua, Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami yang mungkin saat ini mengalami kecewaan, mengalami kepahitan atau kemunduran secara rohani. Kami mohon ampun Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, dan menyelamatkan setiap kami yang terhilang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebenaran yang sudah kami dengar. Biar boleh mengubahkan, bahkan memulihkan dan menjadikan kami utuh kembali, bahwa kami adalah ciptaan yang baru, kami adalah ciptaan yang satu tujuan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus pakai setiap hamba-hamba-Mu, pakai setiap umat-umat-Mu untuk menjadi berkat, dan biarlah kebenaran ini boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi ciptaan-ciptaan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa negara. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, kiranya melindungi Indonesia. Biarlah ada shalom bagi Indonesia Tuhan.
sehingga Indonesia boleh terus diberkati dan dipulihkan kembali Tuhan dari kondisi-kondisi yang masih mengganggu Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh mengubahkan dan Tuhan boleh memulihkan Indonesia. Dan terlebih Tuhan juga boleh memberkati Bapak Presiden kami. Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berikan perlindungan bagi beliau Tuhan. Dimanapun beliau berada, biarlah beliau juga boleh bekerja dengan baik, sehingga mengayomi rakyat itu menjadi tujuan beliau Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Kami percaya Tuhan berkati. Biarlah Tuhan boleh juga berikan kesehatan, berikan kemampuan untuk memimpin dengan baik Tuhan, sehingga pemimpin kami juga boleh berlaku adil dan bijaksana dalam melakukan tugasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga memberkati setiap umat-umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang sakit secara jasmani saat ini Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kesembuhan ilahi boleh terjadi pada setiap jemaat-jemaat-Mu yang sakit secara jasmani maupun rohani Tuhan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kesempurnaan yang Tuhan berikan bagi setiap mereka yang percaya dan sungguh-sungguh untuk mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka. Dan yang jauh Tuhan tarik kembali, sehingga mereka boleh mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Tuhan, saat kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, yang mungkin saat ini sakit. Kami percaya Tuhan pulihkan, Tuhan berikan perlindungan bagi Bapak Gembala kami Tuhan, sehingga beliau boleh beraktivitas kembali dan menjadi teladan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau juga berkati istrinya Tuhan, Tante Solan, Kau berkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan perlindungan bagi beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersatu hati memberkati setiap umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat-Mu boleh melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, sehingga itu boleh menjadi buah yang baik dan berbuah lebat bagi kehidupan setiap mereka. Saat ini kami juga bawa untuk pergumulan gereja tempat ini Tuhan, untuk tanah belakang, samping dan kanan kami berkati. Biarlah pekerjaan Tuhan itu boleh semakin melebar dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami percaya biarlah apapun yang kami perlukan Tuhan sediakan, karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menciptakan semuanya ini baik apa adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah diberkati oleh pujian penyembahan, dan kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini melakukan aktivitas, pekerjaan, usaha apapun yang mereka lakukan. Tuhan juga beserta kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntunan Roh Kudus juga boleh selalu melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami dalam tangan-Mu. Dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti, biarlah penyertaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Hanya di dalam satu namanya Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Mari semuanya sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, jemaat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan hari ini. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Jonathan Permadi yang sudah membagikan berkat firman Tuhan. Dan bagi jemaat-jemaat yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, bisa menabur, bisa memberi persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tersedia di bawah ini. Mohon diberi keterangan untuk persembahan. Jika itu untuk kolekte, diberi keterangan untuk kolekte. Jika itu untuk persembahan syukur, diberi keterangan syukur. Untuk diakonia, diberi keterangan diakonia. Misi untuk misi dan lain sebagainya. Dan bagi jemaat juga yang ingin mengembalikan persepuluhan, juga bisa melalui transfer ke nomor rekening Bapak Gembala yang ada di bawah ini. Ya, bisa di pause sementara jemaat mencatat nomor rekening. Ya, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan semakin dilimpahkan ke hidup Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan tidak ada hal yang lain, terus berdoa supaya keadaan kembali kondusif dan kita bisa kembali beribadah secara offline dan onsite di gereja. Oke,
Tidak ada yang lain, mari kita akhiri ibadah kita hari ini, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur boleh beribadah sekalipun secara online. Kami bersyukur boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami bersyukur buat berkat firman Tuhan, biar setiap perkataan yang tertabur tidak berlalu sia-sia, tetapi menjadi rema bagi kami, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi nasihat, menjadi penuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami akhiri ibadah kami hari ini. Mari jemaat angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu mari kita membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai seluruh jemaat GBI Samaria Jalan Pemuda nomor 25 Pemalang mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya.